Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ibtisam, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor peserta PPG 2015 0943 9424. NIM PPG 2311 6208. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, marilah kita bertadarus Al-Quran surah Al-An'am ayat 21 sampai 25. Semuanya baca ayat Al-Qurannya, kecuali bagi yang halangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Alhamdulillah ya, kalian udah pada ngaji. Sekarang Umi akan ngabsen satu persatu. Amanda ada? Hadir. Amelia. Sakit apa Amelia? Sakit apa? Sakit gigi. Itu kasih surat dokter enggak? Enggak. Nanti untuk absensi ya, bagian absensi minta surat dokter dan fotokopi KTP orang tuanya. Ya. Enji sakit sama itu juga ya. Berarti surat keterangan dokter sama fotokopi ya KTP orang tua. Azki ada? Hadir. Bintang gadis. Ya, Citra. Dipa. Elsa. Eva. Hanifa. Kayla. Mita. Yang piketan ini siapa? Eva, Azkia, Risma, Ratna, sama siapa lagi? Tapi alhamdulillah ini ya ada bersih. Jadi biasakan sebelum pembelajaran itu kondisikan kelas bersih biar kita belajarnya nyaman ya. Untuk sekarang kalian simak ya apa yang akan Umi baca, yaitu tentang CP ya. Apa itu CP?
CP capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran ini Umi bacanya harus sama persis karena ini adalah peraturan pemerintah, yaitu tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ya. Di sini capaian pembelajarannya elemennya yaitu prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Dan capaian elemennya pada akhir fase E peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi, pencatatan akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, prinsip akuntansi serta konsep dasar akuntansi dan perbankan dasar ya. Itu adalah capaian elemennya. Terus tujuan pembelajarannya apa? Yaitu memahami prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar. Untuk pertemuan yang kemarin Umi kan udah ngejelasinnya, yaitu tentang apa? Pengertian akuntansi, jenis-jenis akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan akuntansi, ada yang masih ingat? Saya Boleh, sambil berdiri. ingin menjawab. Ya, siap. Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, itu adalah pengertian dari akuntansi ya. Terus yang keduanya jenis-jenis akuntansi, ada yang masih ingat? Saya Umi. Ya, boleh Askia. Izin menjawab Umi. Ya, silakan. Jenis akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan, finansial, akuntansi pemeriksaan, auditing, akuntansi biaya, cost accounting, akuntansi perpajakan, tax accounting, Ya. akuntansi pemerintahan, governmental, sistem informasi, information system, terus penganggaran, budgeting. Betul ya. Tapi untuk di SMK ini kalian nanti untuk kelas 11 ya, belajar akuntansi keuangan. Nanti kalian akan belajar tentang kas kecil dan rekonsiliasi bank. Terus ada pencatatan hutangnya juga, ada pencatatan hutang juga, ada pencatatan kartu persediaan, ada aktiva tetap, terus ada investasi. Itu yang ada, materi yang ada di akuntansi keuangan yang tadi disebutkan sama Askia ya, financial accounting. Terus di sana ada akuntansi biaya ya. Kalau waktu kuliah Umi belajar ya akuntansi biaya, tapi kalau di SMK ini nanti kalian belajarnya siklus perusahaan manufaktur ya. Berarti nanti kalian belajar mencari harga pokok produksi. Nanti itu belajar di kelas 12 ya. Terus itu kan materi yang kedua ya. Yang ketiganya itu tentang apa? Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ada yang masih ingat? Siapa? Sok, baca. Boleh. Izin menjawab Umi. Boleh. Pihak akuntansi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu ada pemilik perusahaannya, yaitu owner, terus ada manajemen dan karyawan. Ya. Kalau eksternal itu ada pemerintah dan bank-bank sebagainya. Mereka membutuhkan informasi akuntansi itu untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan untuk mengukur serta menilai kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Boleh ya. Itu lengkap sekali. Jadi siapa pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu kalian dikelompokkan menjadi dua ya. Satu pihak internal dan yang keduanya pihak eksternal. Siapa pihak internal? Yaitu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu dari dalam perusahaan. Siapa aja? Satu, dua, karyawan, tiga, manajemen ya. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Itu intinya ya. Terus kalau eksternal berarti dari luar perusahaan. Kalau dari luar perusahaan berarti siapa contohnya? Pemerintahan. Contoh pemerintahan siapa? Perpajakan. Iya, perpajakan. Jadi si perusahaan itu membayar pajaknya berapa? Nanti dihitung oleh Direktorat Pajak ya. Apalagi kalau pajak badan ya. Terus pajak perorangan boleh.
nanti di dalam penggajian ya, ada pajak penghasilan. Terus selain perpajakan, siapa lagi yang eksternal? Bank juga sama. Kan kalau misalkan perusahaan membutuhkan dana, biasanya pinjam dari bank kan? Otomatis yang namanya bank perlu memerlukan apa? Informasi akuntansi dari perusahaan tersebut. Untuk apa? Pengambilan keputusan. Apakah perusahaan itu layak dikasih pinjaman? Ya, karena apa? Kan bank juga sama, ingin menguntungkan, ya, ingin mencari laba dengan cara apa? Dengan cara meminjamkan uangnya, ya. Kita lanjutkan ya materi untuk sekarang, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini Umi udah mempersiapkan PPT-nya berupa dari aplikasi Canva ya, slide-nya. Di sini ada pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Apa persamaan dasar akuntansi? Di sini jelaskan perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas. Nanti di persamaan dasar akuntansi itu ada yang dikelompokkan menjadi aktiva dan ada yang dikelompokkan menjadi pasifa. Ya, tuh. Dilanjutkan dengan di sini ada pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Di sini tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Yaitu sisi apa? Aktiva dan pasifa. Lalu apa pengaruh transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi? Mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa, menambah atau mengurangi salah satu sisi, penambahan suatu sisi, ya. Misalnya gini, ada transaksi yang menyebutkan investasi untuk perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Itu akan menambah apa kira-kira? Kas bertambah berapa? 1 juta. Selain 1 juta, selain kas, apalagi yang bertambah? Modal bertambah. Keterangannya apa? Investasi ya. Kalau awal investasi berarti namanya investasi awal ya, untuk penambahan modal. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa. Ya. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi-transaksi akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Nanti kalian akan terlihat ya ketika Umi ngasih soal-soal yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, apakah yang akan mempengaruhi aktiva, apakah yang akan mempengaruhi pasifa. Ada yang tahu yang termasuk aktiva apa saja? Aktiva, satu. Bahasa Inggrisnya apa? Cash. Ya. Terus apa lagi? Piutang. Bahasa Inggrisnya apa? Account receivable. Terus apa lagi? Peralatan. Perlengkapan bahasa Inggrisnya? Supply. Terus apa lagi? Peralatan. Bahasa Inggrisnya? Equipment ya, gitu. Itu yang termasuk apa? Aktiva. Kalau contoh dari pasifa apa? Hutang dan modal. Apa bahasa Inggrisnya hutang? Kalau hutang dagang, hutang usaha, apa bahasa Inggrisnya? Ada account payable ya. Kalau hutang bank, apa bahasa Inggrisnya? Bank loan ya, itu adalah hutang bank. Kalau modal bahasa Inggrisnya apa? Iya, capital ya. Tuh. Kita lanjut lagi. Di sini menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasifa, baik pada bagian hutang
atau modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya. Contohnya apa? Di dalam di dalam percontohan sehari-hari, misalkan di sini proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva. Kan sisi aktiva itu contohnya misalkan kas, bisa mengurangi kas, bisa melakukan apa itu? Pembelian. Tapi akan menambah juga sisi aktiva. Contohnya yang dibelinya apa? Boleh peralatan, boleh perlengkapan. Itu akan apa? Menambah sisi lainnya. Tapi tetap akan seimbang, ya. Itu kalau misalkan pembelian. Tapi kalau misalkan ada pembelian secara kredit, misalkan pembelian perlengkapan secara kredit, kalian harus digarisbawahi secara kreditnya. Apa yang akan bertambah? Hutang. Berarti hutang posisinya ada di mana? Di pasifa. Ya, berarti hutang bertambah. Apa yang dibelinya? Contohnya yang dibelinya perlengkapan. Akan bertambah apa? Perlengkapan. Itu perlengkapan ada di posisi yang mana? Akan balance nggak? Balance. Perlengkapan bertambah, hutang bertambah, ya, tanpa mengaruhi, jadinya tetap balance. Terus selanjutnya di sini nambah satu sisi udah. Nah, jika perusahaan mendapatkan penghasilan pendapatan, maka bagian pasifa modal bertambah. Akan tetapi jika ada beban yang dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Jadi gini, kalau misalkan perusahaannya berupa perusahaan jasa, si perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan dari hasil menjual jasanya, ya, maka pendapatan itu akan menambah apa? Kas sama modal. Kalau kas posisi di aktiva, kalau di posisi pasifanya apa? Modal. Ya, jadi modal bertambah. Jadi yang mempengaruhi modal yaitu apa? Pendapatan dan beban. Kalau pendapatan menambah modal, kalau beban mengurangi modal, ya. Jadi kalau Umi nanya ke kalian, apa yang mempengaruhi modal? Apa tadi? Pendapatan sama beban. Kalau pendapatan akan menambah modal. Kalau beban mengurangi modal. Ya. Kalau misalkan pendapatan akan menambah kas, kalau beban akan mengurangi kas. Jadi tetap seimbang antara aktiva dan pasifa, ya. Tuh. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada contoh soal, ya. Kalian coba simak. Umi akan bacakan. Pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan, yaitu sebagai berikut: membeli perlengkapan dengan secara kredit seharga 900.000 dan peralatan seharga 1.500.000. Nah, kalau membeli perlengkapan itu akan menambah apa? Perlengkapan. Ya, menambah apa? Perlengkapan. Dan membeli apa di sana? Peralatan. Peralatan kalau membeli bertambah berkurang? Bertambah. Terus kalau secara kredit apa yang bertambahnya? Berarti akan menambah sisi mana? Pasifa. Tuh, ya. Itu untuk soal yang pertama, ya. Dilanjut dengan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Apa yang akan bertambah? Modal. Iya, kas bertambah berapa? 2.100.000. Apa lagi yang bertambah? Modal, ya. Tadi udah Umi sebutkan bahwa yang menambah modal adalah pendapatan, yang mengurangi modal adalah beban, ya. Gitu. Dilanjutkan, membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan sebesar 250.000. Ini ibaratkannya listriknya jangan listrik token, ya, tapi listriknya listrik yang abodemen, ya. Jadi membayar beban saja. Kalau beban itu posisinya akan menambah, mengurang apa? Berarti akan mengurangi di aktiva apa? Kas, ya. Kas berkurang sama modal berkurang.
dengan keterangan adalah berbasis begitu ya. Tuh. Terus yang ke bawahnya mendapatkan pendapatan sebesar, ini hampir sama ya, mendapatkan pendapatan sebesar 1.250.000. Berarti gimana? Kas bertambah sama modal bertambah. Alasannya apa? Karena yang menambah modal itu adalah pendapatan ya. Itu untuk materinya. Setelah kalian menyimak dari PPT ini, kalian sekarang siapa bagian peralatan? Kita bagian ini, bagikan dulu buku. Kita membaca buku dulu. Nanti dikasih 10 menit ya. Kalian 10 menit membaca untuk pemahaman awal. Silakan baca dulu bukunya. Baca bukunya ditutup dulu. Udah ya? Kita pembagian kelompok. Ini harap kalian berkelompoknya 4 orang satu kelompok. Kecuali kalau ada sisa lebih, berarti ada yang sisa 5 ya. Berarti kalau kalian buat 7, berarti berapa kelompok kalian? 6 kelompok. Cuman ada yang 4, ada yang 5 ya. Silakan kalian berkelompok dulu. Posisikan, jangan gaduh. Tapi kita kelompok 1, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Dan kalian udah dibagi kelompok kan? Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kalian jadinya satu kelompok 5 ya. Ada yang 6, boleh. Karena ada yang sakit ya. Umi kirim linknya di WA group. Silahkan kalian buka HP-nya. Kalian ngisi kuisis. Di sana ada soal-soal uraian dan baking. Silahkan. Sambil didiskusikan. Setiap soal kalian didiskusikan. Nah, soal pertama nih, diskusikan dulu baru ada hasilnya. Dan selanjutnya ya.
Tanya silakan. Udah buka? Tanya, bisa jawab. Sok. Bisa ya? Prinsip konservatif dalam akuntansi adalah prinsip yang mengharuskan entitas untuk mengantisipasi kerugian finansial, tetapi tidak mengizinkan entitas untuk mengantisipasi kerugian keuangan potensial. Prinsip konservatif adalah akuntansi prinsip yang mengharuskan entitas untuk mengantisipasi keuangan potensial, tetapi tidak mengizinkan entitas untuk mengantisipasi kerugian potensial. Ya, prinsip konservatif dalam akuntansi adalah prinsip yang tidak memperhatikan kerugian potensial atau keuntungan potensial. Prinsip konservatif adalah akuntansi prinsip yang mengharuskan entitas untuk mencatat keuangan potensial tanpa menentukan risiko kerugian. Salah. Yang kata yang A, yang A. Ini apa? Bukan yang itu ya, Kak. Udah diklik ya. Tapi salah. Gimana cara menghitung? Tambah. Terus aktifal aja misalkan apa? Di sana kasih ada pas. Di sini kan utang sama modal. Sedangkan yang ditanyakan apa? Modal kan, ekuitas kan. Ini modal simpan aja di sini. Justru ininya pindah ruas. Jadi iya negatif utang. Ini isinya ya kas dikurangi utang adalah modal ya. Ya, kalau misalkan disuruh cari formulir seperti ini. Sistem ini sistem pindah ruas. Kalau positif pindah ruas negatif. Sekarang kami akan membacakan hasil kuis barusannya. Siti Sada itu kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 itu nilainya 100% ya? Terus semua. Terus kita salah satu ya 90%. Terus kalau Neng Sani kelompok berapa? Ya, Neng Sani 80%. Hanifah sama 80% ya. Terus yang terakhir siapa aja kelompok kalian? Bintang. Bintang. Itu 2 ya? Sini. Oh, salah 2. Ini 20% ini nilainya. Apa beda? Oh, bintang B, bintang gadis ya? Bintang gadis. Tidak ada bintang B. Bintang gadis. Oh ya, bintang gadis salah buat itu 80% ya. Berarti yang di tertinggi adalah Siti ya, kelompok Siti 100% alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan presentasi dari tiap kelompok. Silakan mau kelompok siapa dulu? Ke depan presentasi. Di sini aja teman. Silakan. Yang lainnya tolong perhatikan, simak, boleh langsung tanya jawab. Berarti ini kelompok 1 dan kelompok 2 ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pertanyaan yang baru kami isi. Pertanyaan pertama,
Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip matching. Prinsip matching adalah prinsip yang digunakan dalam perancangan eksperimen untuk memastikan bahwa kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki karakteristik yang serupa, sehingga perbedaan hasil yang diamati dapat diatribusikan ke perlakuan yang diberikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghitung laba bersih? Cara menghitung laba bersih yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghitung total ekuitas, yaitu ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan utang usaha? Utang usaha adalah utang yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara menghitung total aktiva, yaitu jumlahkan semua aset perusahaan seperti kas, piutang, inventaris, dan investasi. Pertanyaan yang keenam, jelaskan perbedaan antara aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, sedangkan aset tetap dimiliki untuk digunakan dalam operasi bisnis dan tidak dijual dalam jangka pendek. Pertanyaan ke-7, apa yang dimaksud dengan modal pemilik? Modal pemilik adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan prinsip konservatif dalam akuntansi? Prinsip konservatif dalam akuntansi adalah prinsip yang mengharuskan entitas untuk mengantisipasi kerugian potensial, tetapi tidak mengizinkan entitas untuk mengantisipasi keuntungan potensial. Pertanyaan ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi versi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang berisi daftar nilai aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Umi harap setiap kelompok memberikan pertanyaan yang berkaitan yang dengan permasalahan yang tadi ya, 10 masalah tadi. Itu mau tentang aset lancar, silakan aset lapor. Silakan. Kasih pertanyaan ke kelompok 1 dan 2. So, Azkia, mau nanya apa? Tadi itu kan ada apa sih perfect matching atau completeness matching? Itu tuh apa sih maksudnya? Silakan, yang matching. Prinsip matching adalah prinsip yang digunakan dalam perancangan eksperimen untuk memastikan bahwa kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki karakteristik yang serupa, sehingga perbedaan hasil diamati dapat diatribusikan ke perlakuan yang diberikan. Ya, betul. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Kan tadi ada ya apa sih yang dimaksud dengan terapi? Konservatif. Jadi prinsip konservatif dalam akuntansi itu prinsip yang mengharuskan entitas untuk mengantisipasi kerugian potensial, tetapi tidak mengizinkan entitas untuk mengantisipasi keuntungan potensial. Ada lagi? Yang lainnya? Aset tetap dan aset lancar. Aset lancar itu dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, sedangkan aset tetap dimiliki untuk digunakan dalam operasi bisnis dan tidak dijual dalam jangka pendek. Ya. Kalian bisa kebayangkan kalau yang namanya aset lancar itu kan current aset ya. Berarti mudah dikonversikan, mudah dirubah-rubah ya. Contohnya apa yang paling liquid? Contohnya apa? Kas ya. Setelah kas apa? Utang, terus pengharapan, terus pengharapan, semua yang dibayar di muka, prepaid ya. Itu. Baru setelah itu adalah peralatan. Karena peralatan maksudnya kemana? Ke aktiva. Nah, biar kalian belajar tutup aja dulu.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan, alangkah baiknya kalau kita ice breaking biar kalian nggak jenuh, udah menunjukkan sanoy. Silakan, siapa yang memimpin ice breaking? Boleh. Siapa aja? 1, 2, 3. AKL paspornya apa? Gak boleh pulang kalau belum balance. Gak boleh pulang kalau belum balance. Gak boleh pulang kalau belum balance. Nah, silakan duduk kali ini. Terima kasih ya. Biar kalian segar, biar kalian fresh. Sekarang dilanjutkan dengan apresiasi per kelompok. Kalian silakan saling menilai ya di antara kelompok, misalkan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok selanjutnya silakan. Mulai dari siapa? Terima kasih kepada kelompok 2 atas kerjasamanya. Semoga kita bakal terus saling membantu. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih juga untuk kelompok 1 telah mengkoreksi apa yang kita salah, dan kedepannya semoga bisa bersama-sama. Bagus ya, saling kerjasama. Untuk kelompok yang lain, kelompok Siti, silakan mau apresiasi ke kelompok siapa? Bebas. Aku kepada kelompok Azkia karena sudah membantu kami. Ya, mulai. Terima kasih juga untuk kelompok ini telah membantu kami. Semoga kedepannya tetap saling membantu ya. Ya, bagus. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kita baca mandala bersama-sama. Untuk pertemuan minggu depan, nanti Umi akan melanjutkan ke materi entry jurnal. Karena untuk persamaan dasar akuntansi dicukupkan sekian. Minggu pertamanya kita belajar PDA perusahaan biasa dan selanjutnya PDA perusahaan dagang. Tapi untuk minggu kedepannya berarti tentang entry jurnal, yaitu mencatat ke jurnal ya, jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mari kita berdoa. Doa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum